Mengejutkan, instansi ruang kesehatan kini menjadi sorotan publik terkait tindakan seorang oknum berprofesi dokter telah melakukan tindakan di mana seharusnya tak dilakukan. Dalam peristiwa itu sungguh mengejutkan hingga menjadi bentuk kekhawatiran bagi masyarakat luas, di mana seharusnya menjadi ruang aman bagi masyarakat yang ingin sembuh atas penyakit yang dialami, kini malah sebaliknya. Tindakan oknum tersebut tentu sangat mencoreng dalam profesi kedokteran. Dalam hal tersebut, dokter lain pun sangat menyayangkan atas tindakan oknum dokter tersebut yang kini sudah ditahan oleh kepolisian. Lantas seperti apakah praktisi hukum Tommy Triunanto dalam mengetahui tindakan tersebut yang dilakukan seorang dokter? Mendatangi TKP kembali di Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk mengumpulkan kembali ya, dan pendalaman terhadap barang bukti yang mungkin masih ada di TKP. Untuk saat ini kita fokus terlebih dahulu kaitan dengan peristiwa yang dilaporkan oleh korban pertama dan kemudian korban kedua, korban ketiga di ruang 711 lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin, baik untuk olah TKP yang kejadian pertama maupun kedua dan ketiga juga sama dilakukan di olah TKP yang di tempat yang sama. Seorang dokter PPDS yang melakukan ruda paksa terhadap pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung turut prihatin atas kejadian ini karena hal ini sangat mencederai profesi nakes, terutama dokter, kemudian mencederai kemanusiaan karena seharusnya fasilitas kesehatan ataupun rumah sakit yang menjadi tempat aman bagi pasien untuk berobat atau menceritakan keluhannya malah menjadi tempat yang dilakukan oleh oknum untuk melakukan aksi kejahatan. Pihak terkait baik kepolisian maupun Konsil Kedokteran Indonesia agar menangani kasus ini secara profesional dan oknum diadili dengan seadil-adilnya dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan psikis terhadap kejadian ini karena ruda paksa sendiri bisa mengakibatkan kekacauan psikis terhadap pasien. Jika pasien membutuhkan tindakan-tindakan urgent seperti operasi yang seharusnya bisa dilakukan cepat, tetapi karena kasus ini pasien akan berpikir 2-3 kali dan bisa menunda untuk tindakan-tindakan yang cito sehingga pada akhirnya membahayakan pasien. Tapi saya harapkan untuk pasien-pasien selanjutnya agar bisa tetap percaya terhadap nakes, apalagi pada pasien-pasien yang sudah kenal banget sama nakesnya, agar kesehatan masyarakat bisa ditangani secara komprehensif dan lebih baik. Jelas ini harus ada tindakan hukum, artinya hukum ini bukan cuman kepada pemberhentian terhadap seorang dokter ya, terhadap izinnya ya diberhentikan, tetapi juga ini juga kan sudah dilakukan proses pidananya. Nah ini berjalan nih, baik itu undang-undang kedokteran dan ini juga jelas ada sanksi ya, sanksi di dalam Ikatan Dokter Indonesia juga dia pasti harus ditindak. Yang kedua adalah proses hukum. Nah proses hukum ini masuk ke dalam proses KUHAP ya. Di dalam KUHAP itu kan undang-undang pelecehan seksual secara nyata ini kan di pasal 281 jelas di sini ya, bahwa ancaman hukumannya juga bisa sampai 5 tahun penjara. Nah, kalau memang ini menjadikan satu contoh ya, contoh bahwa yang namanya seorang yang dipercaya ya untuk bisa mengobati dan sebagai medis ya, untuk bisa mengobati, memberikan satu solusi kesehatan dan lain-lain ataupun penyuluhan, bahkan juga dia dipercaya juga untuk bisa membuka baju atau membuka dalam hal anatomi ya, tapi dalam hal ini untuk kesehatan tentunya ini nggak ada masalah, tapi kan ini ternyata disalahgunakan. Ini yang jadi pokok penting bahwa memang harus ada tindakan yang lebih keras ya, karena sekarang ini mungkin sudah banyak hal-hal seperti ini yang kemarin-kemarin terjadi, tetapi mungkin tidak bisa terkuak atau tidak bisa
hal ini bisa disampaikan ke publik, akhirnya juga viral. Di sini harus ada keseriusan ya terhadap pihak kepolisian, terhadap pihak kedokteran juga. Jangan ada hal tersebut terulang kembali. Pertama itu sanksi yang jelas tuh sanksi pidana ya. Itu jelas sanksi pidana. Dia harus menjalankan sanksi pidana karena undang-undang seksual, pelecehan seksual ini jelas di sini. Jangan sampai hal tersebut, jangan karena dia dokter bisa melakukan hal di luar daripada dokter. Dia bahkan harusnya lebih berat karena dia dipercaya untuk bisa mengobati ya di dalam organ tubuh seseorang, apalagi ini lawan jenis. Ini kan jelas di sini bahwa terjadinya satu tindakan pidana atau kesempatan untuk bisa melakukan tindakan pidana ini, jelas ini adalah bagian daripada moral seorang dokter. Perbuatan itu sebelum dia melakukan segala suatu pidana, dia akan merencanakan seperti itu, sebelumnya melaksanakan itu, adanya perencanaan terlebih dahulu. Karena apa? Karena dia akan melihat nih siapa-siapa aja yang bisa dia lakukan untuk bisa berbuat asusila tersebut. Nah ini kan dugaan asusila ini jelas di sini secara nyata bahwa dia melakukan tindakan ini berdasarkan keinginan dia, hasrat dia pribadi. Dan jelas ini melanggar norma, moral ya. Nah jelas di sini inilah yang jadi pokok penting buat agar biar hal tersebut tidak terulang lagi kepada dokter-dokter yang lain. Karena ini jelas ini mencorengkan nama baik kedokteran ya tentunya. Tentunya dalam hal ini ID yang bertanggung jawab terhadap beberapa dokter untuk melakukan praktek ya. Tentunya ini menjadi pokok penting nih, menjadi satu keseriusan. Jangan sampai ini adanya tebang pilih, adanya satu konspirasi atau dan lain-lain. Nah ini harus juga jelas. Jadi jangan sampai kalau memang itu terjadi udah copot aja izin prakteknya. Seperti itu. Udah tidak ada lagi ruang untuk orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini karena ini sangat mencorengkan nama kedokteran yang sekarang ini sudah cukup lama tidak pernah ada problem dan masalah. Tapi terjadinya masalah ini tuh terus-terusan kan masalah ini kan di dalam kedokteran tentunya. Nah ini jelas kalau begini harusnya ya Ikatan Dokter Indonesia itu melakukan verifikasi ulang terhadap dokter-dokter yang melakukan tindakan-tindakan, artinya yang hal-hal yang kira-kira perlu diambil langkah preventif agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Ini penting sekali adanya sosialisasi, adanya verifikasi lagi sehingga dokter-dokter yang lain dikumpulkan, dibuat psikotes, dilihat ada nggak dia kelainan daripada kejiwaannya kan, itu kan bagian daripada dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Yang pas di sini harus ditindak. Yang kedua harus turun tangan langsung dari Menteri Kesehatan, bahkan juga Ikatan Dokter Indonesia juga harus jelas di sini melanggar norma-norma kemanusiaan dan keasusilaan tentunya seperti itu.